Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dari pengalaman Anda dan saya pasti tahu bahwa kita itu selalu menginginkan lebih. Selalu. Kita sudah punya rumah, kita ingin punya rumah yang lebih besar. Kita sudah punya mobil, kita ingin mobil yang lebih bagus. Kita sudah mendapatkan penghasilan tertentu, kita ingin mendapatkan penghasilan lebih. Kita selalu ingin lebih. Dan kita tidak pernah puas dengan apa yang kita punyai. Kenapa begitu? Karena memang itulah kodrat pikiran. Pikiran kita selalu ingin lebih. Pikiran kita selalu bergerak menuju ke suatu tempat. Tidak bisa tenang, diam, dan cukup. Bahkan seandainya Anda dan saya ini menjadi raja yang sangat kaya, sangat berkuasa, pasti juga masih menginginkan sesuatu yang lebih. Karena itulah kerja pikiran kita. Dari satu pihak itu bagus, karena mendorong kemajuan, meningkatkan sesuatu, dan itulah yang terjadi dengan kehidupan kita. Kita itu berada di dalam sebuah era yang segalanya serba mudah. Bandingkan 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, wah kita itu mudah sekali dalam hidup ini. Untuk pergi jauh tidak harus memerlukan waktu berbulan-bulan. Sebentar terbang sampai. Untuk mendapatkan makanan tidak harus berburu menghabiskan waktu begitu banyak. Untuk mengadakan perjalanan darat tidak harus menyusuri jalan yang buruk dalam kondisi yang sulit. Tidak harus. Begitu cepat, begitu mudah, begitu nyaman. Kita bisa duduk dan bisa menikmati, entah itu cahaya, listrik, entah itu menikmati suhu yang bisa kita atur. Semuanya serba nyaman. Kita bisa berkomunikasi dengan sangat cepat dengan alat komunikasi yang ada. Pertanyaannya, apakah kita lebih bahagia? Apakah kita di dalam era yang begitu mudah dalam hidup ini lebih bahagia daripada mereka yang hidup dalam era yang lebih sulit? Anda dan saya pasti tahu jawabannya. Tidak. Kita bahkan seringkali lebih menderita. Kita bisa membuka data dan dengan cepat mendapatkan betapa banyak orang yang justru depresi. Betapa banyak orang yang justru putus asa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kenyamanan hidup secara material tidak menjamin kebahagiaan kita. Karena kita selalu ingin lebih. Bahkan perumpamaan tadi, kita sudah menjadi raja, maha kaya, maha kuasa pun tidak pernah puas. Kuncinya ada di mana? Kuncinya adalah ada di kesadaran. Karena pikiran secara kodrati mencari, ingin lebih. Kesadaran secara kodrati adalah menerima, puas, cukup, sempurna. Semuanya bisa ditampung dalam kesadaran kita. Semuanya ada di dalam kesadaran kita. Kesadaran kita itu tanpa batas. Kesadaran kita itu maha luas. Kesadaran kita itu bisa menampung segala-galanya. Kesadaran kita itu sempurna. Kesadaran kita itu cukup. Ketika kita berdasarkan pada kesadaran, yang terjadi adalah cukup. Dan kemudian mulai memberi. Karena disitulah kemudian kita mempunyai arti.
Dengan mencari kita memang bisa survive, tetapi dengan memberi kita bisa hidup. Karena itu ada ungkapan, we survive from what we get from life, but we really live from what we give to life. Kita bisa survive dengan mengambil sesuatu dari kehidupan ini, tetapi kita tidak cukup survive. Kita sungguh bisa hidup sepenuhnya dengan memberikan apa yang kita bisa beri kepada dunia ini. Kita bisa bahagia, kita bisa merasa bermakna dengan apa yang kita berikan. Karena itu, melalui kesadaran, kita kemudian berhenti menginginkan sesuatu yang lebih, tetapi mulai memberi. Dan energi yang dipakai untuk mencari, untuk memburu sesuatu yang lebih, dipindahkan kepada sesuatu yang bisa kita berikan. Dan kemudian kita merasa cukup. Paradoksnya, ketika kita cukup, justru kita berkelimpahan. Tetapi ketika kita merasa kurang, kita akan selalu kekurangan. Disitulah rahmat Tuhan bekerja. Di dalam bimbingan roh, di dalam kesadaran itu, kita justru berusaha untuk memberi. Dan disitulah kita menemukan makna hidup serta kebahagiaan yang sebenarnya. Anda dan saya pasti punya pengalaman. Ketemu dengan seseorang. Dan ketika kita bercerita dan makin dekat, kemudian saya bisa menceritakan sesuatu, mimpi-mimpi, bahkan pengalaman yang unik, yang jarang bisa dimengerti, dan orang itu bisa mengerti. Disitulah kesempurnaan bahwa saya memberi dan diterima. Dan kemudian saya bisa berempati, merasakan, menerima, mengerti apa yang diceritakan. Dan terjadilah komunikasi, saling memberi diri. Dan ketika saling memberi diri pada peristiwa-peristiwa yang unik, yang sulit diterima, yang mungkin yang pahit, tetapi juga yang sangat membahagiakan, disitulah kesempurnaan terjadi. Saya tidak merasa sendiri lagi, karena saya sudah bisa memberi, bahkan apa yang sulit dimengerti, dan orang menerimanya. Dan betapa bahagianya ketika orang itu mengerti, dan bisa menerima apa yang saya ceritakan. Dan saya juga bisa mengerti apa yang diceritakan, keinginan-keinginan, kerinduannya, mimpi-mimpinya, dan kesatuan terjadi. Keutuhan, makna, menjadi lebih berarti hidup kita. Kalau kita ingin hidup, mulailah sadar, dan dari kesadaran kita memberi. Tetapi kalau kita terus mencari-mencari, kita hanya akan survive, dan kita tidak cukup. Karena pada dasarnya, kita adalah makhluk yang transenden. Dan caranya justru dengan berempati, dengan memberi, dengan sadar. Dan kita akan menemukan justru pribadi-pribadi yang bisa mengerti, bisa menerima, dan kemudian kita merasa cukup. Saya sudah dimengerti, saya sudah diterima, saya sudah dicintai. Dan karena itu akan lebih memberi, akan lebih percaya, dan akan lebih sungguh-sungguh murah hati dalam mengampuni, dalam memberi, dalam mengasihi. Kesadaran membawa kita kepada kecukupan, tetapi pikiran membawa kita pada terus-menerus pencarian. Karena ada kekosongan dalam pikiran yang tidak pernah puas. Tetapi ada kecukupan dan kesempurnaan dalam kesadaran kita. Karena itu, langkahnya justru dengan menyangkal diri. Tuhan sendiri mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah dia menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Dengan menyangkal diri itulah, artinya menyangkal pikiran yang juga adalah ego kita, kita kemudian sadar dan cukup. Dan melihat segala-galanya terjadi di dalam kesadaran. Silih berganti, kemudian stabil karena sadar dan cukup, lalu kemudian mulai memberi. Dan ketika memberi, justru menemukan orang-orang yang bisa mengerti, bisa menerima, bisa mengasihi.
Dan kemudian kita bisa mengatakan, cukup, sempurna. We survive from what we get, but we truly live from what we give. Kita hanya bisa survive dengan apa yang kita dapat, tetapi kita sungguh hidup dengan apa yang kita beri. Dan kita bisa merasakan cinta Tuhan yang luar biasa ketika kita menyadarinya. Karena memang kita sungguh dikasihi oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.